Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Yuni Lucy. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal AN pada waktu gladi bersih kemarin. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk persiapan adik-adik dan teman-teman dalam rangka menghadapi AN bulan depan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Desi mengambil kartu bilangan yang lebih besar dari 300. Kartu bilangan apa sajakah yang diambil Desi? Jadi, yang diambil Desi adalah kartu warna kuning yang bernilai 371 dan juga kartu bentuk segi 5 yang bernilai 335. Soal berikutnya, kartu bilangan yang nilai ratusannya sama dengan gambar berikut adalah gambar berikut ini nilainya adalah 254, ratusannya 2. Jadi kita akan mencari gambar yang ratusannya juga 2. Jawabannya adalah kartu warna hijau. Desi mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya kurang dari 5. Kartu apa saja yang dapat diambil Desi? Yang satuannya kurang dari 5 adalah kartu warna merah dan juga warna abu-abu. Nama bilangan untuk bilangan pada kartu berikut ini adalah ini ya, 335. Nama bilangannya adalah 335. Perhatikan penjumlahan 5 digit berikut. Berapa nilai A yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut bilangan 6 digit? Supaya menghasilkan 6 digit, maka penjumlahan dari bilangan ini minimal adalah 10. Untuk angka 6, tidak bisa karena 6 ditambah 2 baru menghasilkan 8. Untuk angka 7 juga tidak bisa karena 7 ditambah 2 baru menghasilkan 9. Untuk angka 8 bisa karena 2 ditambah 8 hasilnya 10. Untuk angka 9 bisa juga karena 9 ditambah 2 hasilnya 11. Perhatikan gambar berikut ini jumlah seluruh data dari tabel tersebut. Jadi ini teman-teman harus membaca sebuah turus ya. Perhatikan jika gambar seperti ini nilainya adalah 5. Sehingga untuk nomor 1 ini jumlahnya 14, nomor 2 9, nomor 3 12, nomor 4 5, dan nomor 5 adalah 8. Jika kita hitung, maka jumlah keseluruhannya adalah 48. Kita lanjut. Password atau sandi yang benar untuk membuka suatu game terdiri dari 6 digit. 6 digit tersebut adalah bilangan terbesar yang terdiri dari angka 7, 1, 8, 5, 6, dan 9. Password game tersebut adalah kita tuliskan dari angka yang paling besar, yaitu 9, 8, 7, 6, 5, 1. Lanjut soal berikutnya. Berapakah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut? Nah, di sini ada tanda tambah. Jadi 3 ditambah berapa hasilnya 1. 3 ditambah berapa hasilnya 1, maka 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 itu 11. Kita tulis 1, kemudian yang 1 kita simpankan di sini.
1 ditambah 7, 8. Padahal di sini hasilnya 8, otomatis di sini nilainya adalah 0. Kemudian 4 ditambah berapa? Hasilnya 7, maka di sini nilainya adalah 3. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini dan pilihlah pernyataan yang sesuai dengan gambarnya. Pernyataan yang pertama, bangun persegi panjang ditunjukkan nomor 1, 4, dan 6. Ini tentu saja salah. Pernyataan nomor 2, bangun persegi ditunjukkan nomor 4, 5, dan 8. Ini juga salah. Pernyataan ketiga, bangun segitiga ditunjukkan oleh nomor 1, 7, dan 9. Pernyataan ini betul. Pernyataan keempat, bangun segi banyak ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 6. Tentu saja salah karena semua bangun di atas adalah segi banyak. Dan pernyataan terakhir, bangun segi 4 ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 4. Ini adalah betul. Soal berikutnya, dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua 12 kursi. Baris ketiga 11 kursi. Baris keempat 15 kursi. Baris kelima 14 kursi, dan seterusnya. Nah, dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong adalah 34. Sebelum kita menjawab benar atau salah, terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah kursinya. Yang diketahui dari soal adalah baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari baris yang pertama, kita akan mencari polanya dahulu. Dari baris yang pertama menuju baris yang ketiga, ini ternyata bertambah 3 kursi. Begitu juga dengan baris kedua menuju baris keempat, ini bertambah 3 kursi. Jadi, kita sudah bisa mencari kursi pada baris ke-6, yaitu dari baris keempat ditambah 3. Kemudian kursi baris ke-7, dari baris kelima kita tambah 3. Begitu seterusnya sampai kursi baris ke-9. Setelah itu kita jumlahkan semua angka ini dan akan kita peroleh jumlah kursi pada gedung pertunjukan adalah 136. Untuk pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong. Karena kursi penontonnya terisi 3/4, jadi yang kosong adalah 1/4. 1/4 dari 136, kalau kita cari adalah 34. Jadi, pernyataan yang pertama adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 2.400.000. Jumlah kursi yang kosong 34. Jadi, jumlah kursi yang isi adalah 136 dikurangi 34, ada 102. Kemudian akan kita kalikan, 102 kita kalikan harga per tiket 60.000, kita dapati 6.120.000. Jadi untuk pernyataan nomor 2 adalah salah. Soal berikutnya, pilihlah benar atau salah pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Kita hitung dulu berapa banyak segi 8. Ada 1, 2, 3. Ada 3 stiker berbentuk segi 8. Padahal keseluruhan stiker ini berjumlah 9. Jadi jumlah stiker berbentuk segi 8 adalah 3/9 atau 1/3. Pernyataan yang pertama adalah benar.
Pernyataan kedua, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Persegi cuma ada satu, tapi ternyata bintang juga cuma ada satu. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa stiker Anton yang paling sedikit hanya persegi. Jadi, pernyataan nomor 2 adalah salah. Banyaknya stiker berbentuk lingkaran yang dimiliki Anton adalah, kita hitung lingkarannya ada 2. Kemudian semua bangun atau semua stiker yang dimiliki Anton adalah 9. Jadi banyaknya stiker yang berbentuk lingkaran adalah 2/9. Ini adalah sebuah denah. Berapa meter jarak SDN Cemara ke Pasar Gede? Nah, ini kalau kita simak dari Bank Swadaya menuju Pasar Gede, ini jaraknya 2.500 meter. Kemudian kalau dari Bank Swadaya menuju SD Cemara, 15 km atau 15.000 meter. Yang ditanyakan adalah dari SD Cemara menuju Pasar Gede. Jadi kita akan mengurangkan jarak ini 25.000, kemudian kita kurangi 15.000. Maka hasilnya adalah 10.000. Di sini disajikan sebuah denah. Di manakah letak Taman Kota? Nah, Taman Kota letaknya di sini ya, di pojokan ini. Pernyataan yang sesuai atau jawaban yang sesuai berdasarkan denah adalah letak Taman Kota di seberang toko buku. Soal berikutnya, ini ada 2 buah gambar, ada bunga aster dan bunga tulip. Kemudian ibu membuat 2 rangkaian bunga dari bunga-bunga itu dengan pola sebagai berikut. Rangkaian yang pertama dengan pola seperti ini, rangkaian yang kedua dengan pola seperti ini. Adik memiliki bunga mawar dan matahari. Adik ingin membuat rangkaian bunga sama dengan rangkaian pertama milik ibu. Jadi rangkaian bunga adik jika mau membuat rangkaian yang sama seperti ibu, ini polanya yang mana? Jika kita melihat pola rangkaian yang pertama, ini selang-seling ya, bunga tulip, kemudian aster, tulip lagi, aster lagi. Jadi kita bisa memilih berdasarkan pola rangkaian yang ini, kita bisa memilih jawaban bunga mawar, bunga matahari, mawar, matahari, mawar, matahari. Atau bisa juga matahari, mawar, matahari, mawar, matahari, mawar. Kenapa kita memilih 2? Karena di sini, di depan jawaban ini ada tanda kotak ya. Jadi kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Soal berikutnya, ada gambar anggur, semangka, jeruk, dan apel. Pilihlah pernyataan yang benar berikut ini. Pernyataan pertama, buah semangka lebih berat dari buah jeruk dan apel. Semangka beratnya 2 kilo atau 2000 gram. Sedangkan jeruk dan apel itu total beratnya 1650. Jadi, pernyataan yang pertama adalah benar. Pernyataan nomor 2, buah jeruk dan apel lebih ringan dari buah anggur. Jeruk dan apel jumlahnya 1650 gram, sedangkan anggur 1000 gram. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Pernyataan ketiga, buah semangka lebih ringan dari buah anggur, jeruk, dan apel. Semangka 2000 gram, kemudian jika dibandingkan dengan anggur, jeruk, dan apel, maka totalnya 2650. Berarti pernyataan ini adalah benar. Sedangkan pernyataan yang terakhir, buah anggur lebih berat dari buah jeruk dan apel, pernyataan ini adalah salah. Edo menemukan sebongkah logam tak beraturan. Ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut. Dengan gelas ukur,
Edo memasukkan bongkahan logam tersebut ke dalam gelas ukur untuk mengukur volumenya. Ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Untuk menemukan volume bongkahan logam itu, Edo teringat percobaan di sekolah, yaitu bagaimana cara mengukur volume benda tak beraturan. Nah, bagaimanakah cara Edo untuk menghitung volume bongkahan logam tersebut? Pada gambar pertama, ini gelas ukur belum dimasuki bongkahan logam, menunjukkan di angka 60 mili. Setelah dimasuki bongkahan logam, menunjukkan di angka 100 mili. Sehingga volume bongkahan logam adalah volume akhir dikurangi volume awal. 100 mili dikurangi 60 mili, hasilnya 40 mili. Toko sembako dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari, pemasok mie setiap 15 hari, dan pemasok sabun setiap 30 hari. Pada hari Minggu 1 Maret 2020, untuk pertama kali pemasok sabun dan pemasok mie datang bersamaan ke toko. Nah, mereka akan datang bersamaan lagi untuk yang kedua kalinya kapan? Nah, pertama kita harus mencari dulu KPK antara 15 dan 30, yaitu 30 itu sendiri, karena 30 merupakan kelipatan dari 15. Kemudian, kalau bertemunya 30 hari setelah tanggal 1, berarti tanggal 31. Hari apakah itu tanggal 31? Hari Selasa. Jadi mereka akan bertemu lagi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020. Andi mendapat kue 5/6 bagian dan Susi mendapat 6/7 bagian dari kue yang ukurannya sama. Pernyataan yang benar adalah Andi mendapat kue lebih banyak. Jawabannya adalah salah. Susi mendapat kue lebih banyak. Jawabannya tentu saja betul. Andi dan Susi mendapat bagian sama banyak. Jawabannya adalah salah. Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Jawabannya adalah benar. Perhatikan potongan kue berikut. Agar Budi mendapat 1/4 bagian kue, banyak kotak warna putih yang harus Budi ambil adalah, jika kita hitung, banyak kotak ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 24 kotak. 1/4 dari 24 kotak adalah 6. Karena di sini baru ada 4 kotak yang diambil, maka Budi masih harus mengambil 2 kotak lagi. Perhatikan gambar. Siska memiliki 300 tiket. Ia menukar tiketnya dengan tempat pensil. Tempat pensil 225 tiket. Benda lain yang dapat Siska tukarkan agar tiketnya habis adalah, karena tiketnya 300 baru terpakai 225 supaya habis, maka K akan menukar dengan rautan. Berikutnya, Andi mendapat kue 2, 3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir sesuai bagiannya? Nah, kalau utuh seperti ini, 1 bagian. Nah, supaya mendapatkan 2, 3/7 bagian, maka ini juga harus diarsir utuh. Diarsir semua. Kemudian 3/7-nya adalah seperti di bawah ini. Jadi, berapa kotak yang harus diarsir lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya adalah 9 kotak putih. Soal berikutnya, Budi mengukur panjang sebuah sendok makan dengan beberapa buah peniti. Jika panjang setiap peniti itu 2 cm, diperkirakan panjang dari sendok makan tersebut adalah, penitinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kita kalikan 2, hasilnya adalah 10 cm.
Perhatikan gambar berikut. Pada sebuah wadah gayung tertulis isi 1000 ml dan wadah sebuah gelas bertuliskan isi 250 ml. Jadi satu gayung ini nanti setara dengan 4 gelas. Maka banyak gelas yang dibutuhkan untuk menampung 3,5 gayung air di dalamnya adalah satu gayung setara dengan 4 gelas, sehingga 3,5 gayung setara dengan 14 gelas. Dimas, Suta, dan Beta sedang bermain susun balok. Seorang wasit akan memimpin permainan ini. Pemain harus menyusun balok sesuai pola. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada bagian lapisan pertama atau lapisan paling bawah. Pemain akan melanjutkan menyusun balok berikutnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak adalah pemenangnya. Orang yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Nah, kita lihat polanya adalah 1, 3, 5, 7, kemudian naik ke atas 9, 11, 13 ini merupakan bilangan ganjil. Permainan semakin seru, lanjut ke putaran selanjutnya. Nah, setelah menyelesaikan lapisan kedua, wasit merasa ada yang kurang tepat dengan permainan yang kedua ini. Apa yang salah? Nah, kita akan melihat dulu polanya. Ini 50, 48, 46, 44, 42. Ini semua adalah bilangan genap. Kemudian naik ke atas, ini ada 40, ada 38, ada 30, ada 34. Jadi ternyata yang salah adalah di sini. Harusnya dari 38, bilangan genap selanjutnya adalah 36. Kemudian 34. Di sekeliling kolam renang, bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Lebar kolam renang itu setengah dari panjang kolamnya. Jika pemasangan keramik dikenakan biaya jasa Rp65.000 meter persegi, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik tersebut? Ini panjang kolam 20 meter, otomatis lebarnya adalah 10 meter. Nah, kita akan mencari dulu berapa luas daerah yang akan dipasangi keramik. Ini otomatis ini 20 meter dikalikan 1 meter, ini 20, kemudian di sisi sebelah sini juga 20, dan ini tadi lebarnya 10 meter, sudah diambil 1 meter dan 1 meter, ini sisa 8 meter, kemudian di sebelah sini juga 8 meter. Jadi total yang akan dipasangi keramik adalah 56 meter persegi. Jika biaya per meter 65.000, maka total biaya adalah 3.640.000. Nah, bagaimana teman-teman penjelasan tentang soal-soal gladi bersih kemarin? Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.